Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Allah mengetahui setiap keperluan hambanya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu segala yang ada dalam pikiran kita, Maha Tahu semua yang terlintas di hati, Maha Tahu semua keperluan kita, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, karena Dialah yang menciptakan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi kita walaupun kita tidak meminta, dengan kecukupan yang sempurna. Segala puji bagi Allah yang maha sabar, yang tahu persis kita sering melupakannya, tapi Allah tidak melupakan kita. Allah tahu persis karunia-Nya kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya, tapi tidak segera diambil, bahkan dituntun agar kita bisa tobat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, yang walaupun kita mengkhianatinya, kita tetap diberi kesempatan tobat, ditutupi aib, bahkan pertemuan ini pun bagian dari karunia-Nya. Padahal kalau setiap dosa kita dibalas, niscaya tidak ada yang tersisa dari diri kita. Semoga Allah yang maha agung memberkahi majlis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita simak surat Qaf. Surat Qaf, surat ke-50 ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu kata yang diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah sahabat sekalian, kita harus sangat yakin bahwa kita ini ciptaan Allah, dan pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan dari tiada jadi ada, dan Allah yang membentuk rupa. Jadi karena kita ini ciptaan Allah, Allah tahu persis semua keperluan kita. Tidak hanya hardware ini jasad, tapi software kita Allah tahu. Kita nyaris tidak tahu keperluan tubuh ini. Coba sebutkan apa keperluan menumbuhkan rambut. Bingung, padahal kita rambutan. Maksudnya berambut. Apa yang harus kita lakukan untuk mencukupi keperluan air mata?
supaya ngepas jumlahnya dan keperluannya. Tidak tahu bagaimana agar gigi kita keras, tidak lembek. Bagaimana kalau lembek giginya? Kalau gigi kita seperti busi yang lembut, bingung. Dek, maju. Duduknya tidak boleh menjadi jalan orang lain terhalang. Ya, ini baru bertamu ya. Kalau akan duduk di masjid, yang pertama dipikirkan adalah orang lain terhalang atau tidak. Gitu. Tentu sesudah sholat sunnah ya. Jadi kita semua ini ciptaan Allah, jadi jangan risau. Allah sudah tahu kita lapar. Kita malah tidak tahu kenapa kita lapar. Allah tahu kita perlu makan, perlu minum. Kalau kita tidak dikasih makanan oleh Allah, kita tidak bisa ibadah. Padahal ibadah perintah Allah. Benar? Memang ada kalanya ditahan, diuji ya. Tetapi pasti ada rezeki kita. Contoh cecak. Cecak ciptaan Allah. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Bayangkan ini rumit hadirin. Kalau cecak harus nyari nyamuk. Capek dia. Dan belum tentu ketemu. Loncat dikit jatuh dia, ya kan? Misal cecak di sini, nyamuknya di got di sana. Susah ke sananya. Turun, kesedot vakum cleaner. Di tangga disapu. Mau nyebrang kelindas, tak pelan cecak nyebrang jalannya. Sampai di pinggir selokan kecemplung. Ada ayam dipatuk. Stres cecak tuh. Tapi pernah lihat cecak yang stres? Tidak. Karena kita bukan psikolog cecak ya. Tapi ketemu tuh. Ini cerita ini adalah salah satu teknik bagaimana kita jadi yakin dengan jaminan Allah. Harus ke belakang kita lihatnya, bukan ke depan. Kalau kita ingin yakin dengan jaminan Allah, lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena kita ciptaan Allah, Allah cukupi. Nih kuku. Kenapa kuku ini keras? Tidak lembek weh. Enak, garuk-garuk pakai kuku lembek. Kurang mengesankan. Keras kukunya. Kenapa yang manjangin kukunya bukan jarinya? Karena kalau tiap Jumat potong jari, horor, betul tidak? Kuku disuruh dipotong, nggak ada tuh rasa sakit kuku. Nggak ada saraf-saraf sakitnya di kuku. Sama dengan rambut. Rambut kan harus dipangkas. Tidak disiapkan darah oleh Allah di rambut itu. Atau saraf sakit. Sebab kalau disuruh gunting rambut, kemudian ada darahnya, bagaimana suasana di tukang cukur? Bersimbah darah. Bagaimana tiap Jumat gunting kuku, jerit. Allah sudah ngatur semuanya, benar? Waktu kecil tumbuh gigi, pada waktunya berhenti tumbuhnya. Coba, kalau tidak berhenti tumbuh, bagaimana nasib kakek-kakek? Pada ranjang giginya. Kita, ini gimana menghentikan rambut di daerah sini? Gimana kalau ini rambutan semuanya? Ngomongnya saya berhenti. Masya Allah. Ini tuh tidak boleh lupa ke Allah bahwa Allah tuh merancang semuanya. Jantung. Dan kita tidak pernah tahu jantung kita. Berdegup tiap waktu, berdetak tiap saat. Gimana kita memerintahkan dia? Artinya apa? Artinya sekujur tubuh ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari urat lehernya. Kekuasaan Allah, ilmu Allah. Ada yang mengatakan malaikat, ya. Tetapi yang jelas kita harus yakin saja bahwa tidak ada satupun keperluan kita yang tidak diketahui Allah, tidak ada satupun keadaan kita yang tidak diketahui Allah. Termasuk saudara jatuh cinta. Allah tahu tidak? Lah itu cinta dari mana? Kita juga nggak ngerti. Kenapa ada cinta? Kenapa lihat dia jadi kunang-kunang? Ya, karena dia kunang-kunang. Loh iya, kita kan tidak ngerti apa itu cinta. Kenapa enggak suka 10 sekaligus kita jatuh cinta? Ini jatuh cinta, itu jatuh cinta. Enggak. Atau pohon lah misalkan, pohon. Enggak juga. Ya. Atau ini tiang di masjid. Juga ada bogoh karena tiang teh.
terkenang aja sama tiang. Ada memang yang tiap Jumatan terkenang sama tiang, karena tempat dia menunaikan istirahat. Ini menarik hadirin. Kenapa marah? Itu dari mana? Seperti apa bentuknya marah? Kita tidak ngerti. Itu software yang Allah ciptakan. Makanya kalau kita jatuh cinta, itu harus minta tolong ke Allah supaya jangan sampai jatuh cinta kepada orang sebelum waktunya, atau jatuh cinta kepada yang bukan jodohnya. Itu pening. Kan tidak akan nikah dia. Atau jatuh cinta kepada jodoh sahabat kita. Oh, itu nyesek hadirin ya. Itu tertekan luar biasa. Kita yang cinta sama dia, yang jodoh teman. Oh, ini kena bedok. Lalu kenapa Allah menjatuh-jatuhkan cinta? Ya boleh jadi karena mata kita tidak terjaga. Allah tahu kita ngelirik ini, ngelirik itu, jeletot saja dikasih, leng. Makanya kembalikan ke Allah. Termasuk, maaf ya, marah, cinta, apalagi cemburu, yang goib-goib tuh, yang tidak kelihatan, sakit hati, itu kan di mana ini? Tapi kok ada pada diri kita? Nah ini kuncinya harus selalu dekat dengan Allah, minta tolong ke Allah sehingga terkontrol diri kita.